Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Dea. Gimana kabarnya Umi hari ini? Alhamdulillah. Kamu udah makan siang belum? Uni lemes. Udah. Di sini Umi dia mau nanya. Ini kayaknya pertanyaannya tuh yang banyak orang lain juga relate. Yang pertama itu dia mau nanya, ketika kita suka sama orang, sama-sama suka, sikap baiknya tuh gimana sih Mi? Kita suka dia, dia suka sama kita, tapi belum ada niat nikah, Iya. belum ada azam nikah, karena mungkin satu kepanitiaan kah atau satu proyek kah gitu ya. Jadi akhirnya sama-sama suka gitu ya. Ini tantangan sebenarnya ya. Karena ini statusnya sama-sama suka, sama-sama mau, sama-sama pengen maju, tapi belum ada niat nikah gitu. Berarti karena dua-duanya sama-sama mau, sama-sama maju, sama-sama gas gitu kan. Berarti memang harus kontrol. Kenapa kontrol? Karena ya pasti nanti relationship-nya nggak diridhoi Allah dong gitu. Karena kalau namanya perasaan itu nggak ada yang dosa. Kamu suka sama dia itu kamu nggak dosa. Nah, akan bermasalah ketika kamu sudah mulai kasih ungkapan, sudah mulai curi pandang, sudah mulai kasih perhatian, sudah mulai pendekatan, entah itu chat kah atau tawaran-tawaran. Kalau tawaran yang tanpa modus ya asal secara syariat di situ nggak ada apa ya, nggak ada yang haram nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ini sudah bermodus gitu, jasa diantar pulang kah atau nitip apa gitu, kebeliin bla 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 gitu ya. Ini harus beneran kontrol. Kalau masih seperti itu masih oke, tapi yang beneran yang nggak boleh adalah curi pandang atau ngechat yang berlebihan gitu kan, yang sudah bukan nggak relate lagi gitu. Misalnya kepanitiaan gitu kan, kamu PJ apa nih gitu, udah beres belum, udah ya udah selesai. Kalau sampai misalnya maju ke kamu udah makan belum gitu, kamu udah istirahat belum, nanti sholat tahajud aku bangunin ya. Ini sebenarnya ya, makanya yang namanya perasaan itu halal, boleh. Baru nanti ketika ekspresi pakai kata-kata kah, pakai action kah, itu yang benar-benar harus dikontrol. Harus, ini udah nggak boleh nih chat yang kayak gini, ini udah nggak boleh nih kedekatan, ngobrol bareng. Pasti kalau orang sama-sama suka ngobrol tuh udah jadi kayak hiburan gitu. Nah itu harus dikontrol. Ada nilai ibadahnya nggak ngontrol kayak gitu? Pasti gitu. Karena sedang berjuang melawan hawa nafsu atau memutus sesuatu yang dibenci sama Allah. Kita berjuang gitu. Aku bisa aja gitu ngajakin dia makan bareng. Aku ada duit banyak, kendaraanku mewah, dia pasti mau dong misalnya. Tapi aku nggak lakuin itu gitu. Karena aku pengen prosesnya dari awal sampai menuju halal itu bersih. Prosesnya dari awal sampai menuju halal itu yang terlibat pertolongan Allah, yang terlibat ridho dari Allah, yang terlibat adalah syariah gitu ya, bukan melibatkan hawa nafsu, melibatkan setan gitu kan. Karena memang yang haram, yang masih haram itu bikin orang penasaran, bikin orang kepengennya tuh beda gitu loh. Yang emang gitu tabiatnya, apalagi ya usia ataupun pubertas gitu kan, itu sangat mempengaruhi. Tapi di atas semuanya itu yang nomor satu adalah iman sih sebenarnya. Sepuber apapun dia, secinta apapun dia, semudah apapun kesempatannya, ya kan ada kesempatan, ada kemauan gitu kan, ada modal,
badan sehat gitu kan, apalagi jago rayu gitu kan, jago ngibul. Itu udah kayak sempurna gitu untuk melancarkan niatan-niatan yang apa ya, yang tidak baik gitu. Tapi apa ya istilahnya, seterkumpulnya semua kehebatan itu kalau dia punya iman gitu, dia bisa kontrol gitu. Makanya dengan niatan ini perasaan halal banget, dan aku akan jaga agar tetap halal sampai benar-benar ekspresi aku nanti halal, chat aku ke dia halal, sentuhan aku ke dia halal, aku memandang dia, melirik dia, bahkan menikmati semua keindahan dia itu benar-benar halal gitu. Dan pasti yang halal itu jauh lebih berkah, yang halal itu lebih nyaman, yang halal itu lebih enak gitu ya. Jadi memang bertahan untuk kenyang dengan yang halal saja itu sudah ibadah keren banget untuk para muda-mudi ya. Bertahanlah gitu, karena itu fase ibadah kamu di situ, jihad kamu di situ. Ketika benar-benar bisa, orang lain nggak ngeliat loh kalau kita misalnya ngobrol bareng, chat bareng, atau jalan bareng, orang nggak lihat, ustazah nggak lihat, ustadz nggak lihat, teman-teman nggak lihat gitu. Tapi dia punya keyakinan Allah ini melihat, Allah ini sedang apa ya, menilai KPI. KPI itu kan kemampuan kita untuk perform di hadapan Allah gitu kan. Ini sholatnya udah bagus, sedekah bagus, project-projectnya bagus, prestasinya bagus gitu. Satu kesalahan sedikit, kepleset cuman gara-gara lope-lope kan, karena memang gampang banget kita kepleset gitu, cuman gara-gara lope-lope gitu. Ya bisa aja gitu, orang tuh bisa beneran melupakan semuanya gitu. Makanya teman-teman memang harus, kalau di fase seperti itu memang harus banyak bertanya, harus banyak mencari ilmu gitu kan, untuk menyelamatkan relationship kita gitu. Khawatirnya sesuatu yang kita awali dengan yang haram pasti nggak ada berkah gitu. Keberkahan relationshipnya nggak ada, keberkahan rezeki nggak ada, keberkahan karir juga nggak bakal, sulit lah gitu, karena mengawali dengan yang haram. Tapi kalau yang semuanya halal gitu, pertolongan Allah nanti kalau memang dia jodoh kamu gitu akan sangat mudah. Pertolongan Allah, kemudian petunjuk ya, petunjuk apakah ini benar-benar baik buat aku, atau aku yang pengen dia ini kebutuhan aku atau keinginan aku gitu loh. Jangan sampai dia ini hanya keinginan aku tapi sebenarnya aku nggak butuh dia. Kenapa nggak butuh dia? Misalnya, ternyata mungkin apanya yang nggak cocok, akhlaknya atau apanya ya. Artinya kita benar-benar ingin menyatukan, meminta pertolongan kepada Allah agar yang kita ikhtiarkan ini selain dia sebagai keinginan aku, dia juga jadi kebutuhan aku. Aku butuh jadi imam, bisa nggak dia jadi imam aku? Kalau kita kayak udah cinta, itu kita udah buta gitu. Padahal kita nggak butuh dia gitu. Artinya dia nggak siap jadi imam, tapi kita memaksakan, bisa kok nanti proses gitu ya, nggak apa-apa sih kalau kamu berazam untuk berjuang bareng gitu. Tapi kadang-kadang kan ya itu, kita kadang-kadang nggak ngerti. Ini hanya di level aku ingin, tapi ini nggak sesuai dengan spek aku, nggak sesuai dengan kebutuhan aku, nggak sesuai dengan nanti agama aku harus diperbaiki. Dia nggak bisa memperbaiki. Kemudian yang aku pernah posting ya, bahwa pilihlah calon pasangan kamu itu dengan sangat bijak, karena nanti kesehatan mental kamu tuh ada di dia, kebahagiaan kamu, kemudian pertumbuhan iman kamu, kemudian kenyamanan, kedamaian hati itu sangat dipengaruhi oleh pasangan. Jadi semua kebutuhan itu harus dipenuhi ketika kita sudah menikah gitu loh. Nah makanya kita nggak tahu nih, ini tipe yang aku butuhkan bukan. Nah itu kita tahu atau enggak ya, memang nggak akan pernah tahu. Cuman kita bisa melibatkan Allah.
bisa Allah intervensi dong gitu. Aku nggak tahu dia ini kebutuhan aku atau bukan. Kalau dia kebutuhanku, dia baik untukku, dia bisa memperbaiki agama aku, dekatkan dia sedekat-dekatnya dan halalkan. Tapi kalau misalnya dia bukan kebutuhan aku, hanya keinginanku doang gitu kan, kemudian dia nanti nggak bisa jadi imamku, nggak bisa memimpin aku gitu, dia tidak baiklah kalau bersama aku, maka jauhkan gitu. Jadi intinya orang yang sedang saling sama-sama suka itu aku seneng gitu, nggak apa-apa, alhamdulillah itu keren karena dua-duanya bakal berjuang. Cuman berjuangnya apa nih? Berjuang untuk berbuat kemaksiatan kah? Aduh sayang. Bayangkan dua orang jatuh cinta dan sama-sama berjuang untuk halal, sama-sama berjuang untuk memperbaiki agamanya, sama-sama berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan. Aduh, aku bahagia, ikut bahagia gitu. Jadi keberkahan relationship kita harus kita jaga sejak awal. Mata kita berkah kalau kita menundukkan pandangan meskipun dia itu menarik gitu loh. Maksudnya aduh aku memang pengen ngeliat dia terus, pengen ngeliat dia, cuman aku lebih memilih berkah. Aku pengen bareng dia, aku pengen support dia, aku pengen bantu dia, aku pengen yang orang jatuh cinta ya. Cuman aku lebih mencintai keberkahan jangka panjang relationship aku gitu. Dan saksikanlah ya Allah gitu, aku berjuang untuk menahan diri. Saksikanlah ya Allah, aku berjuang untuk izzah. Apa sih izzah? Izzah itu aku tuh mau dia, suka sama dia, tapi karena barang-barangnya belum halal nih gitu, aku kontrol. Itu namanya izzah. Izzah itu kita butuh banget, kita mau banget, tapi kita tetap tidak merendahkan diri kita, tidak merendahkan akhlak kita, tidak melepas agama kita, tidak melupakan syariah. Itu namanya izzah. Ya, kamu butuh pasangan, oke, kamu cinta dia, oke gitu, tapi izzah ini jadi kebutuhan kamu gitu. Nggak asal kamu cinta sama orang, I love you gitu, nikahin aku dong, ini mana izzahnya gitu kan. Maksudnya semua rasa itu boleh, tapi ada elegansi syariah gitu loh. Kita harus menjaga elegan kita, menjaga nilai, menjaga value dari attitude kita ketika kita saling jatuh cinta gitu. Apalagi ya? Masya Allah, langsung speechless deh ya. Berarti nih kalau kita sama-sama suka lebih baik sama-sama saling menjaga diri dulu. Jadi gini, kalau emang misalnya udah sama-sama suka nih, ya nggak apa-apa sih. Kalau apa sih niatnya menikah, nggak apa-apa ungkapin. Aku yakin sama kamu, aku ingin berjuang, gitu kan? Kan biasanya kalau orang udah yakin kan mau berjuang. Aku yakin sama kamu, aku mau berjuang, dan insya Allah 3 bulan, 4 bulan aku akan ke orang tua untuk melamar. Itu kan clear ya, jelas. Dan selama 3 bulan 4 bulan ini aku akan fokus konsentrasi untuk melakukan hal yang bermanfaat. Artinya mengumpulkan bekal kah, mengumpulkan ilmu kah, mengumpulkan tabungan kah, bla 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 gitu. Tapi selama proses itu nggak yang recokin gitu ya. Kadang kan selama proses itu kan aku berjuang buat kamu, masa kamu nggak perhatian sama aku? Ya Allah, kan aku belum ada akad apa-apa, kenapa kamu udah menuntut? Karena kan gitu ya. Kan aku bilang, aku yakin sama kamu, aku berjuang sama kamu gitu. Kamu bantu aku dong gitu. Bantu apa? Bantu aku bangunin sholat tahajud. Alamak. Sama aja. Itu kan modus ya. Aku tuh selama ini berjuang ngumpulin tabungan buat kamu. Aku nyiapin ini bla 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 gitu. Kok kamu nggak perhatian sih sama aku? Jangan pernah ada tuntutan ketika belum ada akad gitu kan. Lah, kita belum menandatangani kontrak apa-apa gitu kan, kenapa sudah hak dan kewajiban belum ada gitu. Kadang-kadang kan gitu ya,
Cowok yang sudah merasa berjuang, dia merasa minta perhatian. Gitu paling, makanya harus clear gitu. Oke, gitu. Semoga ya selama masa persiapan ini kita tidak melepas izah, kita tetap menjaga attitude kita di hadapan Allah. Ini kan karena ibadah sir. Ibadah sir itu ibadah rahasia, ibadah hati yang tahu hanya kita berdua gitu. Kita sedang melakukan pelanggaran atau tidak, itu orang nggak tahu, bedanya sangat tipis gitu. Ibadah sir ini pahalanya nggak terbatas karena kesabarannya nggak terbatas, perjuangannya nggak terbatas, kontrolnya juga nggak terbatas gitu. Kadang orang kalau nggak kontrol, ya namanya orang jatuh cinta ya gimana sih, kebayang ya nggak kontrolnya seperti apa gitu. Nah, ketika sudah bisa kontrol itu keren banget sih menurut aku. Keren, sangat izah, sangat, kalau cowok sangat macho, kalau cewek sangat berkelas gitu ya. Karena ya itu tadi godaannya ketika sudah sama-sama rawan sekali terjadi pelanggaran relationship yang harusnya belum terjalin, belum terjadi, udah terjadi gitu. Jadi intinya itu sih ya. Jadi yang di sini tidak pernah salah, yang di sini tidak pernah berdosa. Yang berdosa adalah ketika kita sudah mengekspresikan lewat mata, lewat lisan, lewat jari, lewat action kita gitu. Paling gitu.